Soccer Mania, kembali lagi di Soccer Angels News. Kami akan selalu hadir menyajikan berita bola terbaru spesial untuk kamu. Manchester United akhirnya mengesahkan transfer pertama mereka di musim panas ini. Setan Merah dikabarkan sudah mengunci transfer Joshua Zirkzee dari Bolonya. Manchester United melakukan pendekatan yang menarik dalam transfer Zirkzee ini. Sang striker seharusnya bisa ditebus di angka 40 juta euro. MU dikabarkan membayar sedikit di atas harga tersebut. Namun MU diperbolehkan menyicil transfer ini dalam kurun waktu 3 tahun ke depan. Sehingga budget transfer mereka di musim panas ini tidak terkuras banyak untuk transfer Zirkzee. Sang pemain dikabarkan akan mendapatkan kontrak berdurasi 5 tahun. Ia akan membela Setan Merah hingga tahun 2029 mendatang dan ada juga opsi perpanjangan selama 1 musim. Gelandang Donny van de Beek akhirnya resmi meninggalkan klub Premier League Manchester United untuk bergabung dengan tim kuda hitam La Liga musim lalu Girona secara permanen. Kini Van de Beek bakal memulai era baru dalam karirnya dengan berseragam Girona yang akan tampil di Liga Champions musim 2024-2025. Girona mengabarkan bahwa Van de Beek mendapat kontrak berdurasi 4 musim atau hingga Juni 2028 mendatang. Girona membayar biaya transfer awal senilai 500.000 euro kepada MU untuk menggait Van de Beek. Selain itu, terdapat biaya tambahan senilai 5 juta euro. Tak cuma itu, Girona bisa saja diharuskan membayar biaya tambahan mencapai 10 hingga 15 juta euro jika performa Van de Beek mencapai syarat yang sudah ditetapkan. Dalam kontrak ini juga terdapat klausul yang menyatakan bahwa MU memiliki hak untuk menerima sekian persen dari hasil penjualan jika memang Van de Beek nantinya direkrut klub lain. Giovanni Di Lorenzo menuliskan pesan terbuka kepada para fans Napoli yang memastikan bahwa dirinya tidak akan meninggalkan klub pada bursa transfer musim panas ini. Sebelumnya, Giovanni Di Lorenzo diketahui marah besar dan merasa dikecewakan oleh Presiden Aurelio De Laurentiis, para staf dan juga fans setelah kegagalan mereka mempertahankan gelar Scudetto pada musim lalu. Namun pelatih baru Antonio Conte tidak menginginkannya hengkang dan Di Lorenzo akhirnya bersedia bertahan setelah dibujuk. Arsenal telah mencapai kesepakatan agar Albert Sambi Lokonga bergabung dengan Sevilla dengan status pinjaman selama 1 musim. Lokonga bergabung dengan Arsenal dari Anderlecht dengan biaya sekitar 17 juta pounds pada 2021 dan membuat 24 penampilan di musim debut yang menjanjikan di Emirates. Namun pemain berusia 24 tahun itu kesulitan mendapatkan waktu bermain reguler di bawah asuhan Mikel Arteta dan menghabiskan 18 bulan terakhir dengan status pinjaman di Crystal Palace dan Luton, di mana ia tampil mengesankan musim lalu meski tidak bisa membuat Luton terlepas dari jeratan zona degradasi. Liverpool sudah berbicara dengan Darwin Núñez terkait keributan dengan fans Kolombia. Laga semifinal Copa America 2024 Uruguay versus Kolombia berjalan panas, tidak hanya selama 90 menit tapi juga setelahnya. Núñez terlihat kesal dengan salah satu supporter Kolombia dan langsung menghampiri untuk diberikan bogem mentah. Ada kabar Núñez bertindak seperti itu karena keluarganya yang berada di tribun terancam oleh sejumlah supporter Kolombia yang mabuk. Bayern Munich secara resmi mengumumkan transfer Joao Palhinha. Gelandang Portugal itu direkrut dari Fulham. Kontraknya berlaku sampai 30 Juni 2028. Dilansir oleh BBC, Bayern menebus Palhinha senilai 42,3 juta pounds plus bonus 4,2 juta pounds. Palhinha kabarnya sudah jadi incaran Bayern sejak tahun lalu. Namun kesepakatan awalnya kala itu batal. Palhinha memang sosok pemain yang dibutuhkan Bayern di pos gelandang bertahan. Kemampuan Palhinha sebagai tukang sapu bersih di Premier League sudah memikat banyak klub besar. Dia adalah pemain dengan jumlah tackle terbanyak dan rasio sukses tertinggi di antara pemain lain. Inter Milan telah resmi mengumumkan Qatar Airways sebagai mitra perlengkapan latihan utama resmi baru mereka mulai musim 2024-2025. Perusahaan yang bermarkas di Doha ini sudah menjadi mitra maskapai resmi klub. Kendati demikian, kedua pihak ini memutuskan untuk memperluas kerjasamanya. Maskapai ini menjadi mitra peralatan pelatihan utama resmi klub, serta tetap menjadi mitra maskapai penerbangan resmi mereka. MU mengumumkan kedatangan Nistelrooy dan Rene Hake. Kedua pria Belanda itu akan menjadi asisten manajer Erik ten Hag.
Nistelrooy dan Rene Hake akan dikontrak sampai Juni 2026 sesuai masa kontrak Ten Hag. Belanda baru saja tersingkir di semifinal Euro 2024. Kapten Belanda Virgil van Dijk mengaku akan mempertimbangkan masa depannya. Dengan usia Van Dijk sudah mencapai 33 tahun, tidak bisa dipungkiri bahwa karirnya tidak panjang lagi. Van Dijk toh akan berusia 35 tahun di Piala Dunia 2026 seandainya Belanda lolos. Para supporter Real Madrid harus bersabar jika ingin membeli jersey baru dengan nama punggung Kylian Mbappe. Sebab pengirimannya akan tertunda sekitar sebulan akibat banyaknya peminat. Perkenalan Mbappe pada publik juga sudah ditentukan tanggalnya, yakni pada 16 Juli mendatang di Santiago Bernabeu. Jersey Mbappe baru bisa dipesan per 11 Juli, namun baru bisa tiba di tengah pembeli paling cepat bulan depannya. Jurgen Klopp menolak tawaran untuk menjadi pelatih timnas Amerika Serikat. Klopp masih berkomitmen penuh untuk istirahat melatih setahun. Sebab Klopp butuh penyegaran setelah lebih dari 2 dekade melatih 3 klub berbeda tanpa jeda. Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi dilaporkan akan menandatangani kontrak barunya dengan klub hari ini dan mengakhiri semua spekulasi mengenai masa depannya. Kontrak pria berusia 48 tahun itu saat ini hanya berlaku hingga Juni 2025. Beberapa sumber memperkirakan bahwa ia akan menandatangani kontrak baru yang berlaku hingga Juni 2026. Kesepakatan baru ini tentu saja akan memberikan penghargaan atas pencapaian Inzaghi selama 3 tahun terakhir dengan kenaikan gaji. Bek sayap Arsenal Nuno Tavares semakin mendekati kepindahan ke Lazio. Nuno Tavares tidak lagi menjadi pilihan utama di Arsenal dan telah menghabiskan 2 musim terakhir sebagai pemain pinjaman, masing-masing ke Marseille dan Nottingham Forest. Direktur olahraga Lazio, Angelo Fabiani, mengungkapkan bahwa kesepakatan sudah dekat untuk pinjaman awal yang akan dibuat permanen musim panas mendatang dengan biaya sekitar 7 juta pounds. James Rodriguez berperan krusial dalam sukses Kolombia ke final Copa America 2024. James baru saja menciptakan sebuah torehan istimewa. Kolombia bermain dengan 10 orang sejak akhir babak pertama untuk mendepak Uruguay di Bank of America Stadium. James Rodriguez menjadi kreator gol Relma di laga ini. Gol tersebut memastikan James resmi melampaui sebuah rekor pemain ikonik Argentina Lionel Messi. The Athletic mengungkapkan, James Rodriguez menjadi pemain pertama yang membukukan 6 assist dalam satu Copa America setidaknya sejak tahun 2011. Sekian berita bola hari ini, saksikan berita bola selanjutnya hanya di Soccer Angels News. Dadah!